Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 17 Juli 2020, bersama Pastor Carolus Patampang, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas sebagai Kepala Perwakilan Yayasan Paulus untuk wilayah Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa Sobat Insani yang terkasih. Mari kita mulai permenungan kita dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran kami, membuka hati kami, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini. Dan semoga sabda-Mu ini menggerakkan kami untuk berbuat sesuatu demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Allah dengan mendengarkan Injil yang ditulis oleh penginjil Matius. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hari Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita mendengar atau seringkali kita mendengar dua kata ini dipakai secara bersama-sama dalam bahasa Inggris, mercy dan compassion, atau mercy and compassion. Mengapa kata ini sering dipakai bersama-sama? Dalam bahasa Indonesia, kedua kata ini kerap diterjemahkan sebagai belas kasih untuk mercy dan belas kasihan untuk compassion. Walaupun pengertiannya memiliki kemiripan, pada dasarnya kedua kata ini memiliki perbedaan dalam makna. Kata mercy lebih merupakan sebuah dorongan untuk merasakan situasi yang dialami oleh orang lain. Saya bisa merasa sedih melihat teman saya yang menangis. Saya merasakan
betapa menderitanya orang-orang yang kelaparan atau mereka yang sakit. Itulah mercy. Sementara kata compassion lebih merupakan sebuah bentuk konkret untuk mewujudkan rasa solidaritas kita terhadap orang lain. Ketika kita menemukan ada orang yang mengalami kesulitan, kita tidak sekedar mengatakan saya bersimpati, tetapi kita melakukan sesuatu untuk meringankan kesulitan orang itu. Itulah compassion. Hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita mendengarkan kutipan indah dari kata-kata Yesus dalam bacaan Injil. Yang kukehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Kata-kata itu muncul justru setelah Yesus menyaksikan bagaimana para murid dipersalahkan oleh orang-orang Farisi karena mereka mengambil bulir-bulir gandum pada hari Sabat. Aturan Sabat tidak memperbolehkan orang untuk melaksanakan pekerjaan seperti ini. Tetapi para murid melakukannya menurut bacaan Injil justru karena mereka lapar. Dalam hal ini Yesus tidak sekedar berpihak atau membela para murid. Yesus tidak sekedar menyatakan simpatinya karena para murid itu lapar atau karena para murid itu dipersalahkan oleh orang-orang Farisi. Yang dilakukan oleh Yesus adalah mencoba secara konkret membantu para murid agar mereka tidak sekedar lepas dari kelaparan mereka, tetapi mereka juga tidak akan dihakimi oleh orang-orang Farisi. Dan bukankah itu yang selalu dibuat oleh Yesus ketika ia harus berhadapan dengan begitu banyak orang sakit, orang yang membutuhkan bantuan, bahkan orang yang berdosa sekalipun. Yesus tidak sekedar bersimpati kepada mereka. Yesus melakukan sesuatu. Ia mengampuni dosa orang yang berdosa. Ia menyembuhkan orang yang sakit. Ia memberi makan bagi mereka yang kelaparan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita berada di masa yang sulit saat ini. Terlebih akibat pandemi yang kita alami. Dan banyak peristiwa di sekitar kita yang membuat kita merasa sedih. Kita sedih merasakan penderitaan mereka yang mengalami wabah ini. Mereka yang jatuh sakit akibat virus COVID-19 ini. Kita sedih melihat orang-orang, mungkin teman kita atau keluarga kita, yang kehilangan pekerjaan. Tetapi itu tidak cukup, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sebagai pengikut Yesus, kita diajak untuk memperlihatkan compassion dan tidak sekedar mercy, tidak sekedar belas kasih, melainkan belas kasihan. Ketika kita berdoa untuk mereka yang mengalami akibat dari pandemi ini, ketika kita berusaha menggerakkan orang-orang untuk terlibat meringankan beban orang, ketika kita melakukan kegiatan berderma, aksi konkret membantu mereka yang mengalami pandemi ini, disitulah terlihat belas kasihan yang nyata bagi orang lain. Inilah panggilan kita sebagai pengikut Yesus. Semoga hari ini kita berbelas kasihan bagi sesama. Tunjukkanlah bukan sekedar mercy, tetapi perlihatkanlah juga compassion kita bagi sesama kita.
Semoga sabda Allah hari ini menggerakkan hati kita untuk berbelas kasihan bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, berkatilah kami semua. Gerakkanlah hati kami untuk melakukan sesuatu demi meringankan sesama kami pada hari ini. Untuk memperlihatkan cara Yesus mengasihi sesama. Dan untuk bertindak secara konkret agar orang semakin mengalami besarnya cintamu kepada mereka. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Semoga turunlah berkat Allah atas saudara-saudariku yang terkasih, sehingga saudara-saudari dapat menyalurkan berkat Allah bagi sesama melalui tindakan yang konkret dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Carolus Patampang. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.